Shalom, welcome once again to our program this morning. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kami pagi hari ini. This is Wednesday, right? Ya, ini hari Rabu. Yeah. Wow, great. It's the midweek, and so we pray that all is well with you guys. Dan ini adalah pertengahan minggu, tapi kami semua berdoa segala sesuatu adalah baik-baik bersama saudara sekalian semuanya. And so this morning we want to talk about a heart that is fearless before God. Dan pagi hari ini kita akan bicarakan yaitu hati yang tidak takut di hadapan Tuhan. And a heart that is a fearless heart. Atau hati yang tidak takut. And so let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you once again for thy goodness and thy mercy. We praise you, we bless your holy name. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur berterima kasih untuk belas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kami puji nama-Mu yang kudus. And we pray, God, for your wisdom and understanding to come to your people. Dan kami berdoa biarlah hikmat dan pengertian daripada Engkau saja turun kepada setiap pendengar. And so we pray also, Lord, your anointing and your words will proceed out of our mouth only, O God. Dan biarlah kami berdoa Tuhan, urapan-Mu turun di atas hamba-hamba-Mu dan kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan daripada Engkau saja. And so, Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih, dan hanya di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amen. Amen. Let the Holy Spirit take control of every one of us and let the presence of God go before you. Dan biarlah hadirat Roh Kudus sendiri mengambil alih segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan biarlah hadirat Tuhan juga selalu beserta saudara sekalian semua. Amen. Hallelujah. So this morning we want to talk about a fearless heart. Sekali lagi pagi hari ini saya akan bicarakan mengenai hati yang tidak takut. And so let's look at Acts chapter 13 verse 22. Kita lihat ayat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Yaitu bagian yang B dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amen. So here is a beautiful scripture here. God saying that he have found a man that is after his own heart and will do his will. Yaitu di sini Allah sendiri mengatakan bahwa dia telah menemukan, yaitu aku mendapatkan Daud, yaitu seorang yang berkenan di hatiku atau seorang yang mengejar hati Tuhan. Can you be that man in this time, in this season, or that woman in this time, in this season? Bisakah yaitu saudara menjadi orang atau kita semua menjadi orang yang mengejar hati Tuhan pada zaman ini? Because the story of David is one that we can relate to. Karena yaitu cerita daripada Daud adalah sebuah kisah yang dimana kita bisa kita bisa menyamakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Because his internal challenges were greater than his physical enemies. Karena kita lihat tantangan di dalam itu jauh lebih besar, yaitu daripada musuh secara jasmaninya atau secara fisiknya. That try to destroy his life. Yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan dia. If Satan can defeat you, jika setan dapat mengalahkan saudara, and if he can defeat you on the inside, karena dia dapat mengalahkan saudara itu dari dalam, he doesn't have to do much to defeat you on the outside or in your life. Jadi artinya dia tidak perlu berbuat banyak untuk mengalahkan saudara dari luar atau secara jasmani. As we understand, as we know that the story of David, as he was left to tend to his father's sheep in the field. Kita tahu yaitu cerita daripada Daud, di mana Daud itu ditinggalkan oleh kakak-kakaknya untuk merawat domba daripada ayahnya di ladang. And so he was left alone and abandoned. Dia ditinggal sendirian dan dicampakkan. And he was overlooked. Atau diabaikan. And so he had to protect both his life as well as the sheep. Dan di mana dia yaitu harus melindungi kehidupannya sendiri dan semua domba-dombanya. And also we know when Prophet Samuel came to the house of the father Jesse. Dan kita tahu waktu Nabi Samuel itu datang ke rumah Isai. Just to anoint his son to be the next king. Untuk mengurapi salah satu yaitu anak yang menjadi yaitu raja yang berikutnya. The father didn't choose David. David was rejected first. Yaitu ayahnya atau Isai itu tidak pernah mempertimbangkan mengenai yaitu Daud, dan nomor satu yaitu Daud yang ditolak. And you know the father never considered him to meet the prophet. Jadi artinya yaitu
Isai tidak pernah mempertimbangkan untuk Daud bertemu dengan nabi tersebut. So can you imagine? He was the last choice. Jadi artinya dengan lain kata, yaitu Daud adalah pilihan yang terakhir, sangat terakhir dan sangat-sangat terakhir. You see, men sometimes look at the outside, but God doesn't look at the outside, but God looks through the heart. Yaitu kita lihat manusia menilai segala sesuatu apa yang dari luar. Yaitu Tuhan melihat yaitu di dalam kita, manusia rohani kita atau melalui hati kita. So you understand that part. Now we go to the next part. When the giant Goliath was challenging King Saul and the Israelites to battle. Dan kita lihat di sini waktu Goliat yaitu menantang Raja Saul dan seluruh bangsa Israel yaitu untuk berperang. So David's own brother mocked him and laughed at him and told him to go back home. Jadi pada saat itu kakaknya daripada Daud yaitu mencemooh atau menertawakan Daud dan mengatakan pada Daud, oh lebih baik kamu pulang saja untuk mengurus domba-dombanya. Go back home and then look after your sheep, and then he spoke up to answer the giant's challenge. Tapi yaitu Daud mengangkat suaranya untuk menjawab tantangan daripada raksasa tersebut atau Goliat. So the brothers are laughing at him because of that. Dan kakaknya semua yaitu menertawakan Daud. And then King Saul on top of that said that you are only a kid and inexperienced to fight a giant. Dan di atas itu semua yaitu Raja Saul pun waktu dia melihat Daud dia mengatakan kamu hanya seorang anak-anak saja dan kamu tidak ada pengalaman untuk mengalahkan Goliat. But you know, finally David conquered Goliath. Tapi kita tahu pada akhirnya yaitu Daud justru yang mengalahkan Goliat. And so later in David's life and David's village was attacked by the Philistine and was burned down. Yaitu di kemudian hari, di suatu hari di mana yaitu seluruh yaitu desa daripada di mana Daud itu tinggal semuanya itu hangus terbakar dari orang Filistin. And that was in Ziklag. Dan itu adalah kotanya Ziklag. And his family was taken away. Dan di mana yaitu semua orang Filistin itu menawan seluruh keluarga daripada mereka semua, Daud beserta prajurit-prajuritnya. His own friends wanted to kill him, kill David. Sehingga apa yang terjadi yaitu teman-teman daripada Daud atau prajurit daripada Daud sendiri mau membunuh Daud. All those that followed him, wanted to kill him because they weren't there to protect their own families. Yaitu mereka semua mau membunuh Daud karena pada waktu musuh orang Filistin mengambil semua keluarga sebagai tawanan, mereka tidak berada di situ untuk melindungi keluarga mereka sendiri. Why? Because they were with David, and so that's why they wanted to kill David. Yaitu karena apa? Karena pada saat itu mereka semua dalam medan peperangan. Dari sebab itu mereka mau bunuh Daud. This was another low point in David's life. Ini adalah salah satu titik yang terendah dalam kehidupan Raja Daud. But as you know the story, that David inquired of the Lord. He straight ran to the Lord. Yaitu tapi kita tahu di mana yaitu Daud langsung lari mencari Tuhan. And so David learned to conquer his heart in his surrender to God. Dan kita di sini belajar ya di mana Daud itu menyerahkan seluruh kekhawatirannya, seluruh hatinya dia kepada Tuhan. And he didn't allow himself to get bitter and play the blame game. Dan dia yaitu kita lihat di sini Daud tidak mengizinkan hatinya menjadi pahit atau dia yaitu menyalahkan orang di sekelilingnya atau menyalahkan Tuhan. He drew strength from the Lord. Tapi justru yaitu dia lari kepada Tuhan, dia mendapatkan kekuatannya dari Tuhan. And when he asked the Lord, "Lord, should I go or not go?" Every decision he made was God's leading. Yaitu bahkan dia tanya kepada Tuhan apakah dia harus mengejar bangsa Filistin atau tidak. Jadi kita lihat di dalam setiap langkah daripada Raja Daud itu dia selalu minta nasihat daripada Tuhan terlebih dahulu. And let's to add on to you, he never lost a battle because he always inquired of the Lord first. Ya. Dan satu hal lagi yaitu dikatakan bahwa Daud tidak pernah kalah dalam peperangan karena dia selalu minta nasihat dari Tuhan terlebih dahulu. So in his surrender, he rose from the ashes and fulfilled all the will of God. Jadi kita lihat di sini yaitu dalam penyerahannya kepada Tuhan,
Artinya yaitu Daud bangkit dari segala yaitu kepurukannya dan memenuhi segala sesuatu kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Have you ever been in a situation similar to what David has gone through? Dan apakah saudara pernah di dalam sebuah situasi sama seperti yang situasi dari Raja Daud lewati? Overlooked by people, not good enough, not gifted. Atau yaitu saudara merasa yaitu saudara diabaikan oleh orang sekeliling saudara atau keluargamu sendiri atau teman saudara, atau saudara dipandang tidak layak, atau saudara dipandang oh kamu tuh orangnya nggak berbakat, Or not smart enough, atau dikatakan kamu orangnya nggak cukup pintar, or even mocked and laughed at, atau bahkan saudara diejek atau bahkan saudara ditertawakan, and perhaps even passed over for promotion, atau saudara yaitu dikesampingkan untuk promosi, or even never given an opportunity. atau bahkan yaitu dalam kehidupan saudara-saudara merasa selalu tidak pernah ada diberikan kesempatan, Or even perhaps even rejected. atau bahkan saudara merasa ditolak. But you know, thank God that David never accepted or took on the mindset of being a victim. Itu tapi puji Tuhan, yaitu kita lihat Daud tidak pernah menerima atau mengambil pola pikiran sebagai seorang korban. Amen. I call it a victim mentality or a slave mentality. Kalau saya katakan itu mentalitas seorang korban atau mentalitas seorang budak. So he knew that God was with him. Dan dia tahu bahwa Daud itu sangat yakin sekali bahwa Allah itu selalu beserta dia. And for him is because he has surrendered everything to God. Dan buat Daud yaitu mudah karena dia serahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. So what made David more than a conqueror? Jadi apa sih yang membuat Daud menjadi lebih daripada seorang pemenang? It is not because he chose not to allow his situation to define his relationship with God. Ialah memilih untuk tidak membiarkan segala satu situasi dalam kehidupannya dia, yaitu untuk mendefinisikan atau menetapkan yaitu keadaan atau hubungannya dengan Allah. Let me repeat again. What made David more than a conqueror? Jadi saya katakan sekali, apa sih yang menjadikan Daud lebih dari seorang pemenang? He chose not to allow his situation to define his relationship with God. Ialah karena Daud memilih untuk tidak menginjilkan yaitu situasinya dia, yaitu mendefinisikan atau mencerminkan yaitu hubungannya dia dengan Allah dia. So in another words, he also saying that I would not decide based on the situation. Jadi dengan kata lain yaitu segala sesuatu yang dia keputusan dia tidak berdasarkan dengan situasinya. You know, so many Christians have come around and we have seen so many Christians. They say they have no choice, they are difficult because of the situation, so they decide such a thing. Jadi kalau kita lihat juga saya rasa nggak asing bagi saudara kalau ada orang yang mengatakan yaitu oh ya karena situasinya gitu ya udah saya nggak ada pilihan lain. So you know, but David wasn't perfect. Dan kita semua tahu Daud orangnya nggak sempurna. So you know, we also are not perfect. Dan kita juga tahu tidak ada satu manusia pun kita semua nggak ada yang sempurna. But his heart always wanting to please God, always doing things to please God. Tapi kita tahu yaitu satu hal mengenai Daud yaitu hatinya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Even when he sinned countless times. Bahkan ketika dia berdosa berkali-kali dia berdosa. But the moment he realized, he repented straight away. Tetapi waktu dia sadar dia cepat-cepat bertobat. He have a pliable heart before God. Dikatakan bahwa dia memiliki hati yang lembut. So he is soft, he is gentle, he is loving, and his heart is just like that towards God. Atau hati yang lentur, yang mudah yaitu dibentuk oleh Tuhan. So David understood what it was to be broken and to repent or turn around or turn away from his sins. Jadi Daud mengerti bagaimana rasanya itu remuk dan hancur di hadapan Tuhan. Dan dia tahu yaitu bagaimana untuk dia cepat-cepat bertobat, berbalik daripada segala dosa-dosanya dia. So no matter where David was in life, jadi kita lihat di sini yaitu tidak peduli yaitu dimanapun atau apapun keadaan Daud dalam kehidupannya dia. he knew that the Lord loves him.
Dan itu intinya, karena dia tahu dan yakin sekali bahwa Allah itu mengasihi dia. Because his heart was always seeking to be right with the Lord. Karena hatinya itu selalu yaitu mencari atau mengejar hati Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Because his heartfelt relationship with God was not based on performance. Itu kita lihat di sini, karena hubungan dia yang tulus dengan Tuhan bukan berdasarkan yaitu kinerjanya dia atau pekerjaannya dia, But always about the condition of his heart. tetapi yaitu berdasarkan selalu daripada kondisi daripada hati dia. To live free and fearless, we need to be like David. Jadi sebab itu saudara, kita belajar untuk kita yaitu hidup bebas dan tanpa rasa takut, kita harus hidup seperti Raja Daud. So he has chosen not to be stuck and to play the blaming game or not to have a victim mentality. That's how we need to do, to be fearless, to be free. Yaitu karena dia memilih untuk tidak terjebak, yaitu untuk di dalam menyalahkan orang-orang lain atau situasi, atau yaitu menyimpan rasa yaitu menyimpan rasa mental sebagai seorang korban. So he took responsibility over his actions. Jadi artinya yaitu dia mengambil tanggung jawab di dalam segala sesuatu yaitu tindakan dia, And drew closer to God. dan selalu yaitu mendekat kepada Tuhannya. So we see how this Psalms 103 verse 8 to 12, it talks about how David came about his intimate relationship with God. Jadi kita lihat yaitu bagaimana yaitu tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12, yaitu berapa erat hubungan antara Daud dan Tuhan. So let us look at it. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. Dikatakan tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendang. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Dia katakan 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Amin. As far as the east is from the west, so far as he removed our transgression from us. Amin. 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Hallelujah, what a wonderful word. So when we are upset or offended or disappointed, Jadi saudara, waktu kita merasa sedih atau tersinggung atau kecewa, or hurt or misunderstood or depressed, atau saudara merasa terluka, atau saudara merasa orang kok nggak ada yang ngerti saudara, atau orang salah paham, atau saudara bisa aja merasa tertekan, or even abandoned. atau bahkan saudara yaitu kenyataan memang benar saudara ditinggalkan. So we would make a decision that would hurt us. Jadi kalau berdasarkan itu semua, kita akhirnya cenderung membuat keputusan yang pada akhirnya melukai diri kita sendiri, Rather than help us. daripada yaitu keputusan yang dapat membantu kita. So when unhealthy emotion rules our hearts, Dan kita lihat yaitu ketika emosi yang tidak sehat itu menguasai hati kita, we are already unprepared to overcome setbacks. artinya kita sudah tidak siap untuk mengatasi, artinya kita siap untuk mengatasi kekalahan-kekalahan. So we become more prone to be angry and fearful. Jadi artinya yaitu kita menjadi lebih cenderung untuk jadi orang yang marah atau orang yang takut. And this exhausts our energy. Dan pada akhirnya perasaan atau emosi yang demikian itu akan menguras habis yaitu energi kita. And we live in bondage. Dan itu yang membuat kita yaitu hidup dalam perbudakan daripada perasaan-perasaan itu semuanya. So truly freedom through God begins through our heartfelt relationship with Him. Jadi kita lihat yaitu kebebasan yang sejati dalam Allah dimulai dengan yaitu menjalin hubungan kita yang tulus dengan Allah. If we fail God, let us repent. Jika kita telah mengecewakan Tuhan, cepat-cepat kita bertobat.
Let us turn away from our selfish ways Dan marilah kita berbalik daripada cara kita yang egois. and turn to God's ways of doing what is right. Dan kita cepat-cepat balik lagi kepada jalan Tuhan, balik lagi kepada cara Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bible says, humble yourself before God. Firman Tuhan mengatakan, yaitu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Allah Ask Him to forgive you. dan minta kepada Dia untuk mengampunimu. God wants you to be free in your hearts. Karena Tuhan ingin yaitu kita semua bebas, maksudnya hati kita itu bebas di dalam Dia. And fearless in our life, just like David. Dan memiliki kehidupan yang tanpa takut sama seperti Raja Daud. Then you will be ready to face any giant that comes your way. Dan maka saudara itu telah siap untuk menghadapi raksasa apapun, Goliat apapun yang datang dalam kehidupan saudara. Hallelujah. What a God we have, yeah? Dan itu saudara, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. It's all about getting your hearts right, getting your thinking right. Itu segala sesuatunya yaitu dalam Tuhan, yaitu nomor satu yaitu membenarkan hati kita dan membenarkan cara pola pikiran kita. Let me give you an example. Sometimes you want to read what you want to read, the Bible, in whatever area you want to read. Itu kadang-kala yaitu kita membaca Alkitab, yaitu dalam bagian manapun yang kita dalam Alkitab membaca bagian-bagian Alkitab. Because we feel comfortable with it. Yaitu karena kita merasa nyaman dengan pasal yang kita telah pilih. But sometimes there are people who guide you and help you and tell you, do this, this, this. Not that you cannot do what you are doing, you can, but also you need to do all these things. Dan kadang-kala yaitu di mana ada orang yang menuntun saudara untuk melakukan 1, 2, 3. Bukan artinya saudara tidak bisa melakukan yang lain, tetap bisa. So, for example, like us, we tell the church to read the book of Proverbs every day, 1 chapter. Yaitu umpamanya seperti di gereja kami, kita menganjurkan setiap jemaat setiap hari yaitu dari kitab Amsal 1 pasal sesuai dengan tanggal. And then if you can, 5 chapters of Psalm per day. Dan jika bisa yaitu 5 pasal dari Mazmur setiap hari. Or else 1 chapter a day. Kalau tidak sanggup yaitu 1 pasal setiap hari. And then do your own readings. Dan setelah itu di samping itu saudara bisa membaca kitab-kitab yang lainnya. Or we also have a program that goes a 1-year reading, yeah? Kita juga yaitu bagikan pada jemaat untuk menyelesaikan Alkitab dalam 1 tahun. And so even in our website there is all this available for you. Ya, meskipun dalam website kita juga ada. And so but you say that but this is not. I don't see the benefits of it because I feel this more better. Tapi ada juga orang yang mengatakan saya tidak melihat keuntungannya dan mereka memilih pilihannya mereka sendiri. But a runner need to discipline himself. Tapi kita tahu seorang pelari dia harus mendisiplinkan dirinya sendiri. If he wants to win the race, he got to discipline himself. He need to get into other areas of work where it's not pleasing to you. Yaitu dia harus mendisiplinkan diri. Intinya adalah yaitu saudara juga harus membaca pasal-pasal yang barangkali tidak menyenangkan saudara juga. So maybe today we don't see the result. Barangkali hari ini saudara belum lihat hasilnya. But if there's no seed being planted, there is no fruits going to come out. Tapi jika tidak ada benih yang ditanam, yaitu saudara tidak akan mendapatkan hasil dari buahnya. Maybe from outside your household, maybe what you can do is just look out the window or out of your door and you see whether is there any big, huge trees around. Barangkali yaitu saudara bisa lihat keluar, apakah ada pohon yang besar? Is it in one day they grow or it take ages, it take years? Apakah satu hari pohon itu tumbuh atau perlu bertahunan pohon itu tumbuh? So there are seeds that we have sown more than 20-30 years and that's why we see the harvest today. Dan juga ada benih yang barangkali yaitu kita telah tanam 20 tahun yang lalu atau lebih dari 20 tahun yang lalu. Dari sebab itu kita masih bisa lihat tuayannya pada hari ini. So if the tree is good, the fruit will be good. Dan jika dikatakan pohonnya itu baik, buahnya itu baik. But if the tree is bad, the fruits will be bad. Tetapi jika pohonnya tidak baik, buahnya pun tidak baik. I just wanted to add this into our encouragement because I felt that sometimes there are people that just want to do what they want to do.
Yaitu saya mengatakan ini karena saya merasa ya banyakkan orang ya pasti kita melakukan apa yang kita mau. And so, be wise and change that thinking, change that heart, so that God can give you the victory that you are looking for. Tetapi bijaksanalah. Kita rubah yaitu pola pikiran kita rubah yaitu hati kita, sehingga Tuhan bisa memberikan kemenangan yang sudah dirancangkan bagi kita. So shall we declare a little bit first this morning? Mari kita nyatakan bersama-sama. I am a person after God's own heart. Katakan, saya adalah orang yang mengejar hati Tuhan. My heart's desire is to fulfill God's will. Karena keinginan hati saya adalah untuk memenuhi kehendak Tuhan. Of course, in my life, in my family, in my work, in every area. Yaitu kehendak Tuhan di dalam keluarga saya, kehendak Tuhan dalam keluarga saya, di dalam tempat pekerjaan saya, dan di mana saja. Amen. So, these two words will be enough for you today. Dan dua pernyataan ini cukup bagi saudara. And you can add others if you want, yeah. Dan saudara bisa tambahkan yaitu deklarasi yang lain-lainnya. So may the Lord bless you and keep you. Biarlah Tuhan beserta saudara dan Tuhan selalu melindungi dan menjaga saudara. And may His presence be with you always. Dan hadirat Tuhan selalu menyertai saudara. I pray the heavens be open unto you. Dan saya berdoa biarlah tingkap langit, tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian. May the rain blessing of the Lord come upon you. Dan biarlah hujan berkat itu turun bagi saudara dan seluruh keluarga saudara. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan I Yesus. receive it. Katakan, saya menerimanya Tuhan. Amen. Amen. So God bless you and be with you. Dan biarlah Tuhan selalu yaitu memberkati saudara dan selalu menyertai saudara. And remember, Jesus loves you. Dan ingat selalu, Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kita juga mengasihi saudara. Tomorrow morning, join me once again at 10:30 a.m. Dan yaitu jangan lupa besok pagi kita ketemu kembali saudara 10:30 pagi. And so we can be encouraged and run our race and finish it well. Amin. Dan kita bisa yaitu dibangkitkan oleh firman-Nya lebih lagi, dan kita bisa melanjutkan perlombaan iman kita lebih lagi dan menyelesaikan perlombaan iman itu bersama-sama. Amin. Amen. Amen. God bless you till we see you Amin. tomorrow morning. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa kembali esok pagi. Bye bye. Sampai jumpa lagi.